Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Ramadhani dengan NPME 1J023036. Di sini saya akan mempresentasikan project based learning saya dari mata kuliah Pemuliaan Tanaman kelas B dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevian MS. Untuk tanaman yang akan saya presentasikan kali ini berasal dari family Brassicaceae dengan genus Brassica. Spesiesnya yaitu Brassica rapavarchinensis atau lebih dikenal dengan tanaman pakcoy. Tujuan pemuliaan tanaman pakcoy kali ini untuk mendapatkan tanaman dengan varietas yang tahan penyakit Fusarium oxysporum dan memiliki bentuk fisik yang tinggi dan panjang. Berikut ini adalah struktur alur kerja dalam pemuliaan tanaman. Yang pertama itu ada tujuan. Jika tujuan yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan langsung mencari keragaman koleksi plasma nutfanya. Kemudian jika tidak menemukan keragaman koleksi plasma nutfanya, itu kita bisa melakukan introduksi hibridisasi, interspesifik, mutasi, poliploidisasi atau rekayasa genetika. Kemudian setelah itu kita melakukan rekomendasi gen. Jika tidak, akan dilakukan program seleksi. Jika ya, itu akan dilakukan hibridisasi. Kemudian setelah program seleksi itu akan dilakukan evaluasi, kemudian registrasi dan pelepasan varietas. Setelah itu perbanyakan dan penyebar luasan. Berikut ini adalah penjelasan dari alur kerja dalam pemuliaan tanaman sebelumnya. Tujuan sendiri yaitu untuk menghasilkan varietas tanaman unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan melalui serangkaian tahapan terencana. Yang kedua itu ada keragaman koleksi plasma nutfa. Yaitu melalui persilangan dan seleksi kita dapat mengubah atau menggabungkan sifat-sifat terbaik dari berbagai jenis tanaman yang diinginkan. Semakin banyak sumber daya genetik yang kita miliki, semakin besar juga potensi untuk menciptakan varietas tanaman baru. Yang ketiga itu rekomendasi gen, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari berbagai sumber genetik melalui persilangan atau rekayasa genetika untuk menciptakan kombinasi genetik baru pada tanaman. Kemudian itu hibridisasi, yaitu proses genetik yang menggabungkan materi genetik dari dua spesies yang berbeda. Kemudian yang kelima itu ada program seleksi, yaitu memilih tanaman dengan sifat terbaik dari populasi hasil persilangan atau mutasi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul. Yang keenam itu evaluasi, yaitu menguji dan menilai performa calon varietas unggul di berbagai kondisi lingkungan untuk memastikan kestabilan dan keunggulannya. Yang ketujuh itu registrasi dalam pelepasan varietas untuk mendapatkan pengakuan resmi pemerintah agar varietas unggul dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian yang kedelapan itu perbanyakan dan penyebarluasan, yaitu memproduksi dan mendistribusikan benih atau bibit varietas unggul secara massal agar dapat dimanfaatkan secara luas. Kemudian itu ada plasma nutfah tanaman pakcoy. Plasma nutfah yang pertama itu varietas PI 632057. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap penyakit Fusarium oxysporum dan Rhizotocnia solani. Ciri-cirinya itu daunnya lebar, warna daunnya hijau tua dan tinggi tanamannya cukup tinggi sekitar 30-40 cm. Yang kemudian itu varietas K231 dengan memiliki ketahanan terhadap penyakit Fusarium juga dan Collecticrum Hingginsianum. Ciri-cirinya itu daunnya lebar, warna daunnya hijau tua dan tinggi tanamannya itu cukup tinggi sekitar 30-40 cm. Yang ketiga itu varietas JP123. Varietas ini berasal dari Jepang dan memiliki ciri-ciri seperti daunnya lebih panjang, warna daunnya hijau tua dan tinggi tanamannya cukup rendah sekitar 20-30 cm. Kemudian itu yang keempat itu varietas yang berasal dari Tiongkok, yaitu CH101 dengan ciri-ciri daunnya yang lebar, warna daunnya hijau tua dan tinggi tanamannya itu cukup tinggi sekitar 40-50 cm. Kemudian yang terakhir itu varietas BR331. Varietas ini berasal dari Brazil dan memiliki ciri-ciri daun yang lebih panjang. Daunnya berwarna hijau muda dan tinggi tanamannya cukup rendah sekitar 20-30 cm. Untuk referensi yang saya gunakan itu dapat dilihat di sini. Kemudian itu kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian itu asal-usul tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy yang pertama itu Central of Origin. Pakcoy berasal dari Tiongkok dan telah dibudidayakan selama lebih dari 1500 tahun dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pakcoy telah dikenal dan dimanfaatkan sejak abad ke-5 Masehi di wilayah Tiongkok Selatan, Tiongkok Tengah, dan serta Taiwan. Kemudian Central of Diversity. Tiongkok adalah pusat dari keanekaragaman tanaman pakcoy, di mana terdapat berbagai varietas dengan perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan rasa akibat adaptasi lingkungan dan seleksi petani. Yang ketiga itu ada Banggen. Banggen pakcoy baik internasional atau ICRISAT di India, World Vegetable Center di Taiwan, dan National Gene Bank of China maupun National
Bibi Biogen di Indonesia, melestarikan keanekaragaman genetik tanaman pakcoy untuk penelitian, pengembangan, dan konservasi. Kemudian ada genetika tanaman pakcoy. Pakcoy atau Brassica subsinensis ini memiliki kromosom diploid berjumlah 2N sampai dengan 20, yang artinya setiap sel somatik atau sel tubuh pakcoy itu memiliki 20 kromosom yang terdiri dari 10 pasang kromosom homolog. Kemudian kromosom pembawa sifat tanaman tanaman tahan penyakit Fusarium oxysporum, yaitu gen pembawa sifat tahan penyakit Fusarium oxysporum ini pada tanaman pakcoy itu meliputi gen NPR1, PR1, PDF1.2, EDS1, PAD4, SGT1, FOR1, FOR2, dan FOR3. Gen-gen ini terkait dengan jalur pertahanan tanaman dan berinteraksi dengan gen-gen lainnya dan lingkungan untuk menghasilkan sifat yang tahan penyakit. Kemudian kromosom pembawa sifat tanaman pakcoy yang tinggi dan panjang, yaitu gen GA20OX, GA3OX, BR11, FHYB, FIP4, dan EXPB2. Gen ini terkait dengan peraturan pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti produksi hormon dan pengaruh cahaya. Kemudian struktur bunga pakcoy. Bunga pakcoy itu berwarna kuning dan mempunyai struktur yang tersusun dalam tangkai bunga panjang dan banyak cabang. Kuntum bunganya terdiri dari 4 helai kelopak, 4 helai mahkota, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang mempunyai rongga. Bunga pakcoy melakukan penyerbukan secara langsung dengan bantuan dari serangga maupun dari bantuan manusia. Dapat dilihat untuk gambar bunga tanaman pakcoy. Kemudian sistem penyerbukan bunga pakcoy. Pakcoy termasuk tanaman penyerbuk silang serta serbuk, karena serbuk sari yang menyerbuki stigmanya itu berasal dari bunga tanaman yang berbeda. Pakcoy bergantung pada serangga sebagai agen perantara penyerbukannya, terutama lebah, kupu-kupu, serta angin yang membawa serbuk sari ke bunga lainnya. Bunga pakcoy itu memiliki warna mahkota yang kuning cerah dengan 4 kelopak khas keluarga Brassicaceae. Penyerbukan silang pada pakcoy itu terdiri karena dikogami, di mana anter dan stigma pada waktu berbeda, serta self incompatibility yang mencegah pembuahan dengan serbuk sari sendiri. Proses ini dibantu oleh polinator seperti lebah dan kupu-kupu yang memindahkan serbuk sari ke bunga lainnya. Kemudian strategi persilangan bunga pakcoy. Strategi persilangan pada bunga pakcoy itu dilakukan dengan emaskulasi atau kastrasi untuk mencegah penyerbukan sendiri, untuk memastikan penyerbukan silang dan melakukan isolasi. Emaskulasi atau kastrasi ini dilakukan dengan membuang anter sebelum serbuk sari matang dan mencegah penyerbukan sendiri. Proses ini umumnya dilakukan saat bunga masih dalam kondisi kuncup. Kemudian yang kedua itu penyerbukan silang atau polinasi buatan. Setelah emaskulasi tadi, serbuk sari dari tetua jantan diambil dan ditempelkan ke stigma bunga betina. Hal ini memastikan bahwa benih yang terbentuk berasal dari persilangan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu isolasi dan perlindungan. Bunga yang telah diserbuki tadi diberikan penanda atau ditutup dengan kantong isolasi untuk menghindari penyerbukan dari sumber lain. Hal ini penting karena dapat memastikan keberhasilan persilangan. Kemudian siklus pembungaan bunga pakcoy. Tanaman pakcoy memiliki siklus hidup 1 musim dan mulai berbunga setelah fase vegetatif selama 2-4 minggu. Pembungaan terjadi setelah tanaman mencapai usia tertentu. Dengan bunga kuning yang mengalami penyerbukan sendiri atau silang melalui bantuan serangga dan angin. Setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi polong berisi biji yang matang dalam 2-3 minggu. Setelah proses reproduksi selesai, tanaman pakcoy mulai layu dan akhirnya mati dalam waktu 8-12 minggu. Kemudian mekanisme penghambat reproduksi seksual. Self incompatibility Kemudian mekanisme penghambat reproduksi seksual, self incompatibility atau SI, ketidakcocokan sendiri. Self incompatibility adalah mekanisme alami tanaman pakcoy yang menghambat pembuahan ketika serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau tanaman yang memiliki kesamaan genetik. Mekanisme ini dikendalikan oleh gen Aesculus yang menyebabkan kegagalan perkecambahan atau pertumbuhan tabung serbuk sari pada kepala putik. SI berfungsi untuk menghindari perkawinan sedara dan meningkatkan keragaman genetik dalam populasi pakcoy. Mekanisme ini telah diteliti pada berbagai spesies Brassica, termasuk Brassica rapa yang mencakup tanaman pakcoy. Kemudian itu ada sterilisasi jantan atau sitoplasmic males
Cytoplasmic Male Sterility atau CSM adalah kondisi di mana tanaman pakcoy tidak dapat menghasilkan serbuk sari yang fungsional akibat mutasi pada DNA mitokondria. Tanaman dengan CMS dapat menghasilkan bunga tetapi tidak mampu melakukan penyerbukan sendiri maupun menyerbuki tanaman lain. CMS sering dimanfaatkan dalam reproduksi benih hibrida karena tidak memerlukan kastrasi manual. Dalam sistem ini, tanaman steril jantan digunakan sebagai tetua betina, sedangkan tanaman normal sebagai tetua jantan untuk menghasilkan benih unggul. Kemudian itu ada jurnal atau studi kasus yang membahas tentang heritabilitas karakter dan agronomi galur-galur sawi. Dapat dilihat ini latar belakang sawi merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaannya terus meningkat. Makanya dilakukan varietas genetik dan heritabilitas karakter agronomi galur-galur sawi. Untuk metode penelitiannya itu penelitian ini dilakukan di Seed Bank and Nursery Agrotechno Park University Brawijaya, Desa Jatikarto, Kabupaten Malang pada Desember 2018 dan hingga 2019. Pada tabel 1, analisis varian augment design 2. Pada tabel ini genotip diuji sebar dalam 5 blok, sedangkan varietas cek ditanam di setiap blok sehingga terdapat 70 satuan percobaan. Pengamatan dilakukan terhadap 15 karakter kualitatif dan 24 karakter kuantitatif yang dianalisis menggunakan analisis varian, estimasi koefisien variasi genetik atau KVG, dan fenotip KVF, serta perhitungan heritabilitas. Seleksi galur dilakukan menggunakan uji less significant inskripsi atau LSI untuk menentukan genotip yang memiliki performa lebih baik dibandingkan varietas cek. Kemudian pada tabel 2 itu rentang keragaman fenotip, nilai rata-rata, dan kuadrat tengah berbagai variabel pengamatan pada 27 galur dan 3 cek tanaman sawi. Pada tabel 2 ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa karakter agronomi memiliki tingkat variabilitas yang berbeda antara galur-galur sawi yang diuji. Karakter dengan variabilitas tinggi seperti jumlah biji per polong 1,5 sampai 23,80 biji, jumlah polong per tanaman 1 sampai 291 polong, dan berat segar itu sekitar 35,08 sampai 563,03 gram, menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk melakukan seleksi genotik dengan produksi polong dan biji yang lebih tinggi. Tinggi kekeragaman pada karakter ini menunjukkan bahwa faktor genetik berperan penting dalam menentukan hasil panen tanaman sawi. Sebaliknya, karakter memiliki variabilitas rendah seperti lebar tangkai daun 9,51 sampai 19,58 mm dan umur panen benih 73,67 sampai 99,00 hari setelah tanam. Kemudian tabel ketiga yaitu memperkirakan varietas genetik dan fenotip, koefisien varietas fenotip dan genetik, dan nilai duga heritabilitas. Pada tabel 3 ini dapat disimpulkan beberapa karakter memiliki nilai heritabilitas yang tinggi, yaitu lebih besar dari 0,5 seperti berat segar 0,869, jumlah polong per tanaman 0,785, polong panjang 0,754, dan jumlah biji per polong 0,762. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa karakter-karakter ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dibanding faktor lingkungan, sehingga seleksi berdasarkan karakter ini akan lebih efektif dalam program pemuliaan. Kemudian tabel 4, presentasi karakter kualitatif berbagai variabel pengamatan pada 57 galur dan 3 cek sawi. Pada tabel ini, sebagian besar galur sawi yang diuji memiliki warna hipokotil yang lemah atau tidak ada, sekitar 73,3%. Bentuk daunnya dominan bulat panjang, yaitu sekitar 86,7%, serta tipe pertumbuhan daun tegak, yaitu 100%. Selain itu, mayoritas galur memiliki warna biji coklat, yaitu sekitar 93,3%, yang merupakan warna dominan pada sawi industri. Ini juga merupakan tabel dari hasil uji LSI taraf 5%. Dapat dilihat, ini adalah tabel hasil uji LSI taraf 5% juga. Pembahasan untuk tabel 5 yaitu pada tabel ini, berdasarkan tabel ini terdapat 2 kategori utama dalam seleksi ini, yaitu galur unggul untuk konsumsi dan galur unggul untuk industri. Galur yang termasuk dalam kategori unggul untuk konsumsi adalah BJU atau BWI8, BJU BW35, BJU BW39, dan BJU BW43
serta BJU BW60. Galur ini memiliki jumlah daun konsumsi lebih banyak, umur bolting lebih lama, serta berat segar lebih tinggi dibandingkan varietas cek. Misalnya galur BJU BW18 memiliki jumlah daun konsumsi sebanyak 16,04 lembar, lebih tinggi dibandingkan varietas cek seperti Patas 13,13 lembar dan Sinta 11,97 lembar. Karakter ini penting dalam industri hortikultura karena jumlah daun yang lebih banyak akan meningkatkan hasil panen untuk konsumsi segar. Yaitu lanjutannya itu galur untuk industri terdiri dari BJU BW19, BJU BW26, BJU BW11, BJU BW21, BJU BW16, dan BJU BW52. Galur ini memiliki jumlah polong yang lebih banyak, panjang polong yang lebih besar, serta jumlah biji per polong yang lebih tinggi dibandingkan varietas cek. Sebagai contoh, BJU BW52 memiliki jumlah polong per tanaman sebanyak 273,75 polong, yang jauh lebih tinggi dibandingkan varietas cek seperti Sinta 88,10 polong dan Patas 88,40 polong. Panjang polong galur ini juga mencapai 48,08 mm, lebih tinggi dibandingkan rata-rata varietas cek. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variabilitas genetik yang luas pada karakter jumlah biji per polong, jumlah polong per tanaman, dan berat segar, yang menunjukkan adanya peluang seleksi dalam program pembudidayan sawi. Karakter dan heritabilitas tinggi seperti berat segar, jumlah polong per tanaman, panjang polong, dan jumlah biji per polong dapat digunakan sebagai dasar seleksi genotip unggul. Berdasarkan hasil uji LSI, terdapat 5 galur unggul untuk konsumsi, yaitu BJU atau BW18, BW35, BW39, BW43, dan BW60, dan 6 galur unggul untuk industri, yaitu BW19, BW26, BW11, BW21, BW16, dan BW52. Galur ini memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul dalam skala industri dan konsumsi. Referensi jurnal yang saya ambil ini juga berasal dari Muhammad FR dan Waluyo B 2019. Sekian presentasi project based learning saya. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.